Baik, kita lanjutkan pada session yang kedua ini. Pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang rumus yang digunakan untuk nama barang dan negara. Seperti kita ketahui, kita sudah membahas ini. Kemudian harga kotor juga sudah kita isi. Sekarang kita akan mengisi untuk kolom diskon. Kita lihat soalnya. Kolom diskon didapatkan dengan ketentuan produksi dari Korea dan Taiwan mendapat diskon 15% dari harga. Produksi dari Jepang dan Cina mendapat diskon 12% dari harga. Kemudian untuk produksi dari Indonesia tidak mendapatkan diskon. Ini ada beberapa macam alternatif fungsi logika if yang bisa digunakan, tapi kita bisa memilih dengan fungsi yang paling pendek. Yang kita pilih yang paling simpel. Ya. Ini berhubungan dengan kode negara. Ya. Kode negara di mana didapatkan dari 3 karakter terakhir. Berhubungan dengan fungsi right. Produksi dari Korea dan Taiwan mendapat diskon 15%. Ini bisa kita masukkan dalam fungsi logika if sama dengan if Korea dan Taiwan atau Korea 15%, Taiwan juga 15%. Kita gunakan fungsi atau ya, or. Ini right dari B8 diambil 3 sama dengan Korea, kodenya adalah 502. 502. Kemudian kembali lagi, kita ulangi lagi. Right. Dari B8,3 sama dengan Taiwan. Itu kode negaranya adalah 504. Untuk Korea dan Taiwan itu diskonnya 15%. Ini baru ketemu Korea dan Taiwan. Untuk Jepang dan Cina, tentu saja kita ulangi lagi, kita bisa mengcopy dari sini. Kita kopikan sampai sini aja. Ctrl C. Kemudian kita buat fungsi logika if yang kedua. Jadi ini pakai fungsi logika if ganda. Kita copy paste ya. Kita ubah kode negaranya untuk Jepang. Untuk Jepang 505. Kita ubah jadi 505. Kemudian untuk Cina kita ubah menjadi 503. 503. Nah. Kemudian titik koma Cina atau Jepang itu 12%. Untuk Indonesia tidak mendapat diskon atau 0. Kemudian kurung tutupnya 2 kali.
Ini masih dikalikan dengan harga kotor. Ya, jadi fungsi logika if yang digunakan fungsi logika if ganda dan fungsi or atau dan right ya. Kita enter. Ada masalah ya. Fungsi logikanya nah ini kurang tutupnya kurang. Setelah fungsi or ini ada kurung tutup, harusnya di sini ya. Nah, di sini. Ini kurung tutup. Ini juga di sini harus kurung tutup. Ya, sekarang baru bisa. Ya. Kita kopikan ke bawah. Oke. Ini untuk diskon ya. Ini diskon rumusnya lumayan agak panjang, tapi ini sudah kita cari yang paling simpel, paling pendek ini seperti ini. Ya. Ada rumus lain yang lebih panjang ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang pajak. Baik, kita lanjutkan untuk pengisian pada kolom pajak. Kolom pajak masih menggunakan berdasarkan negara. Sedangkan negara ada kode-kodenya. Maka di sini kita menggunakan fungsi logika if digabung dengan fungsi right. Karena kode negara ada di 3 huruf terakhir dari kode yang ada di B8. Ya. Jadi formulanya adalah sama dengan if, kemudian right, B8,3 kalau sama dengan Korea kodenya adalah 502. Maka besar pajaknya adalah 7%. If yang kedua, kita copy aja di sini. If yang kedua kita copy paste saja biar cepat. Itulah salah satu tipnya kalau kita melakukan ujian. Mana yang bisa di copy paste saja. D8 sama dengan yang kedua adalah untuk Cina dengan kode 503. Dengan besar pajak 8%. If yang ketiga, untuk Taiwan, kode Taiwan adalah 504. Jadi copy paste tinggal mengedit kodenya. 7,5% besar pajaknya. Kemudian berikutnya adalah Jepang. Kode untuk Jepang 505.
besar pajaknya 9. Kemudian yang terakhir, Indonesia tidak dikenakan pajak atau 0. Jadi di luar itu semua yang telah disebutkan tadi adalah Indonesia dengan besar pajaknya 0. Kemudian kita tutup kurung banyak 4 kali. Kita kalikan dengan harga kotor. Ya, ini hasilnya, tinggal tarik ke bawah. Kita cek, ini yang kosong adalah Indonesia. Indonesia kosong karena untuk Indonesia tidak dikenakan pajak. Nah, jadi fungsi yang digunakan adalah fungsi logika if dan fungsi right tingkat sampai 4 if. Tuh. Kalau pajak sudah ketemu, kita tinggal mencari harga bersihnya. Kita lihat pada soalnya harga bersih. Harga bersih didapat dari harga kotor dikurangi diskon plus pajak. Ya. Jadi sama dengan harga kotor dikurangi diskon ditambah pajak. Ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal mencari bonusnya. Bonus berdasarkan dengan jumlah. Bonus berdasarkan dengan jumlah. Jika piring atau banyaknya bonus lebih besar dan sama dengan 350 mendapatkan kompor gas. Jika mangkok atau banyaknya lebih besar atau sama dengan 150 mendapatkan mixer. Selain itu mendapatkan bonus jam dinding. Mari kita akan isi ya. Di satu persatu bonusnya mulai dari yang piring dan atau banyaknya 350. Kita posisikan di bonus. Baik, kita lanjut untuk kolom yang terakhir untuk mengisikan bonus. Kita lihat soalnya. Bonus didapat dari jika nama barangnya itu piring atau banyaknya 350 atau lebih, ya, lebih besar atau sama dengan 350, maka mendapat kompor gas. Jika mangkok atau jumlah barangnya itu lebih besar atau sama dengan lebih besar dan sama dengan 150, mendapatkan mixer. Dan yang terakhir, selain itu mendapatkan bonus jam dinding. Maka ini yang digunakan adalah fungsi logika if. Karena di sini ada tiga macam bonus, maka fungsi logika if yang digunakan adalah tingkat 3 atau jumlah if-nya 2 if ya. Kemudian untuk selain logika if digunakan left karena di sini berdasarkan nama barang. Nama barang kita ambil dari kodenya saja untuk mempermudah atau mempersingkat. Kemudian juga menggunakan fungsi logika OR. Ya. Kita coba di sini sama dengan
if, kemudian pakai fungsi OR, kemudian yang pertama pernyataannya adalah left B2,2 sama dengan B2, maksudnya B8,2 sama dengan B2, titik, koma, jumlah, ini ada di D8, lebih besar dan sama dengan 350, titik koma, maka mendapatkan kompor gas. If lagi, kita copy saja untuk mempercepat. Inilah triknya untuk ujian biar cepat mengerjakan, waktunya bisa digunakan dengan maksimal. Ya, kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Kita tinggal menggantikan if yang kedua ini jika nama barangnya mangkok. Kita lihat, kita cari mangkok kodenya B3, maka di sini kita ganti B3. Kemudian jumlah barangnya jika lebih besar dan sama dengan 150, kita ganti 150. Kemudian bonusnya mixer, kita ganti dengan mixer. Dan yang terakhir, jam dinding. Nah, itu formula untuk mencari bonus. Kita coba enter. Masih ada kesalahan. If, ini kurung tutup ya. Di sini. Kurung tutup untuk fungsi OR-nya. Ini juga di sini. Ya. Ya. Sudah berhasil. Kita copy ke bawah. Oke. Ini kita tes. Kita cek lagi. Kode barangnya B2 atau nama barangnya piring. Kalau piring dapat kompor gas. Dan jumlahnya 150, tapi nama barangnya piring, maka tetap mendapatkan kompor gas. Yang mixer ini karena nama barangnya mangkok. Kemudian yang jam dinding nggak ada. Oke, begitu caranya untuk mengisikan formula pada soal UJK kode SS007. Kemudian di sini kita tinggal mengisikan total harga bersih tertinggi, harga bersih terendah, rata-rata ini menggunakan fungsi statistik. Kita isikan di sini. Kita munculkan fungsi statistiknya. Ini sum, enter, kemudian tertinggi, max, terendah, min, kemudian rata-rata, average. Nah, sudah lengkap semua untuk formula-formula yang harus diisikan. Untuk yang lainnya kita tinggal mengurutkan dengan indeks atau sort, nah itu mudah. Yang terutama yang
menggunakan formula-formula ini harus diselesaikan dulu yang memakan waktu lama. Oke, begitu semoga bisa membantu untuk para peserta yang ingin mengikuti atau akan mengikuti uji kompetensi. Sampai ketemu pada session yang berikutnya.